Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Arman. Warta Parlemen kita awali dengan informasi terkait dengan moratorium ujian nasional. Komisi 10 DPR RI mendukung kebijakan pemerintah mengenai moratorium ujian nasional atau UN. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait sistem yang akan menggantikan ujian nasional. Kita saksikan informasi selengkapnya. Usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Sultan Adil Hendra menilai gagasan moratorium ujian nasional tersebut sudah terlambat. Menurut Sultan, agar ujian nasional berjalan efektif, pemerintah perlu memenuhi sejumlah indikator yang diamanatkan Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya sarana dan prasarana serta kompetensi guru. Namun Sultan tetap mendukung moratorium ujian nasional dengan sejumlah catatan, yakni saat masa transisi, pemerintah diharapkan memiliki terobosan baru yang lebih baik untuk menggantikan ujian nasional. Tapi prinsipnya, saya sebagai pimpinan Komisi 10 dari fraksi Partai Gerindra mendukung kebijakan tentang moratorium UN ini. Karena ini adalah salah satu langkah cerdas. Senada dengan Sultan, anggota Komisi 10 DPR RI Marlinda Irwanti menegaskan, jika melihat dari kronologis sejarah, dari awal Komisi 10 memang tidak setuju dengan adanya ujian nasional. Pasalnya, hal ini menyalahi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa ujian di sekolah harus dilaksanakan oleh guru. Untuk itu pemerintah diharapkan memiliki inovasi terkait uji kompetensi dalam upaya menggantikan ujian nasional. Sudah menggugat masyarakat tentang UN, saya pikir Komisi 10 dan saya pribadi juga mengapresiasi. Sudah saatnya kita kembalikan bahwa yang berhak menguji anak didik adalah guru sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Fitian dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya terkait dengan pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. DPR RI mengecam kejahatan kemanusiaan tersebut dan segera mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan diplomasi kepada pemerintahan Myanmar. Kita saksikan informasi selengkapnya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 4 DPR RI dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI baru-baru ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Fauzi Amro mengecam tindakan PT Andika Permata Sawit Lestari yang diduga melakukan perusakan hutan dan penyanderaan atas 7 orang polisi hutan dan penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu. Menurut Fauzi, kerusakan hutan di Provinsi Riau sudah berada pada level mengkhawatirkan. Bahkan beberapa titik di cagar biosfer, Kiam Siak kecil di Provinsi Riau sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Tujuannya ke sana itu pengen membuktikan bahwa perusahaan itu harus melakukan antisipasi terhadap kebakaran, harus melakukan antisipasi terhadap CSR. Nah, malah 7 polhut kehutanan ini ditahan, disandra oleh yang punya perusahaan. Nah, kita pengen mempertegas seperti itu bahwa perusahaan itu harus tunduk dan patuh dengan aturan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, kalau dia melanggar, kita sarankan polisi lain atau cabut izin usahanya. Di samping itu, Fauzi menjelaskan masih banyak perusahaan yang melanggar izin hak guna lahan dengan membangun perkebunan ilegal. Untuk itu, Fauzi mendesak pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil tindakan tegas dengan meletakkan polis lain atau menarik izin usaha sejumlah perusahaan yang melanggar sehingga memberikan efek jera. Dalam tanda kutip ya, kita melihat dan menduga ada oknum perusahaan yang bermain dengan oknum kementerian. Nah, kita menyarankan pada Pak Sekjen, Pak Dirjen untuk membongkar itu. Supaya yang menurut melanggar aturan di punishment, diberikan sanksi yang jelas, yang melanggar juga harus di punishment seperti itu. Nah, ini lagi kita data, perusahaan-perusahaan mana di dapil kawan-kawan mulai dari Aceh sampai ke Papua tadi, perusahaan-perusahaan yang melanggar, yang menyerobot, yang menggarap tanah masyarakat, yang menggarap tanah kehutanan, dan yang menyalahfungsikan.
Danda Oktaviani dan Tri Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Komisi 4 DPR RI terkait maraknya kasus perusakan, perambahan, dan juga penjarahan hutan di Provinsi Riau dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, untuk memberi sanksi dan menindak tegas oknum-oknum perusak hutan yang telah menimbulkan kerugian besar bagi negara. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Isu pembantaian atas etnis Rohingya di Rakhine State oleh militer Myanmar yang telah terjadi dari 2 bulan lalu menjadi sorotan dunia bahkan Indonesia. Berdasarkan laporan dari Reuters, diketahui 86 warga etnis Rohingya di Myanmar tewas dan sekitar 30.000 orang mengungsi. Usai menerima kunjungan Perdana Menteri Belanda, anggota Komisi 1 DPR RI Supyadin Saputra menyesalkan adanya pembiaran oleh pemerintahan Myanmar, khususnya Aung San Suu Kyi, selaku penasihat negara. Untuk itu, Supyadin juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia bersama dengan seluruh kepala negara ASEAN untuk melakukan pendekatan diplomasi kepada pemerintahan Myanmar sehingga penindasan tersebut bisa segera dihentikan. Ya pertama kalau migrasi itu terjadi ya ke Indonesia kan kita tidak bisa menolak. Nah oleh karena itu supaya beban yang ditanggung Indonesia tidak terlalu besar, maka kita menghadirkan IOM ya yang menangani masalah-masalah migrasi ya, International Organization of Migration dari PBB ini. Nah itulah yang harus diperankan ya. Sekarang juga mereka berperan untuk menangani itu. Ya. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Evita Nursanti, meminta kepada pemerintah untuk segera menentukan kebijakan yang strategis dalam mengatasi gelombang pengungsi dari Myanmar ke depannya. Dengan lonjakan pengungsi ini ya, kita sebenarnya kan saat kemarin ini masih mempunyai permasalahan terhadap pengungsi yang sudah ada. Tentunya pemerintah harus mencari yang terbaik ini seperti apa untuk dari aspek kemanusiaannya gitu. Misalnya kita juga apakah kita sanggup untuk menampung semua pengungsi yang ada. Itu kan pertimbangannya sangat besar sekali dan mungkin memang dalam waktu dekat kita juga Komisi 1 akan meminta. Khori Elizabeth dan Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.